Bismillah, teman-teman, mari kita lanjutkan lagi ya ngaji filsafat kita. Jadi ini ditegaskan oleh satu quotes dari Herbert Simon. Nalar adalah alat belaka. Nalar tidak dapat menentukan tujuan hidup kita. Paling jauh ia hanya dapat memberitahu kita bagaimana caranya sampai ke sana. Nalar adalah senjata sewaan. Wah, ini istilahnya agak sini ya. Senjata sewaan yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Ya berarti kalau pakai logika dua standar tadi, nalar itu jangan didewakan, tapi juga jangan dianggap segalanya. Dia sangat penting sih. Hampir semua sisi hidup kita membutuhkan pertimbangan-pertimbangan jernih dari akal sehat, dari nalar. Tapi betapapun, dia hanya alat kita. Dia tidak dapat menentukan. Kalau memberi pertimbangan, ya paling jauh seperti kata Simon tadi, dia dapat memberitahu kita caranya untuk sampai ke sana. Dia seperti senjata yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Makanya kita harus hati-hati. Karena orang pinter itu kalau jahat tambah bahaya dia. Karena dia punya pasukan yang sangat kuat, yaitu akalnya, untuk mendukung kejahatannya. Inilah mengapa kalau dalam dunia tasawuf itu pertama-tama kita didorong, diminta dengan sangat untuk menjernihkan hati atau kolbu. Biar corak hidup kita itu corak yang positif, yang terang, yang jernih. Sehingga alat-alat yang dititipkan oleh Allah pada kita seperti akal tadi, dia menjadi senjata kuat untuk membela yang positif, yang jernih, yang benar. Tapi kalau batin kita gelap, suram, ya pasti nanti senjata yang namanya akal ini akan menjadi alat, menjadi senjata kita untuk melakukan yang jelek, yang buruk, yang suram. Jadi pemahaman pertama ini tentang kemampuan dan keterbatasan nalar. Jadi nalar itu, ya kalau diurai lebih luas, sebenarnya bisa kita sebut bahwa keterbatasannya yang pertama justru terletak pada perannya yang dia hanya sebagai sarana atau alat. Jadi dia tidak memegang kunci kesimpulan yang menyimpulkan bagian jiwa yang lain, khususnya kolbu. Dia bisa memberi pertimbangan-pertimbangan, tapi kan nanti penentu keputusannya kan kolbu ini tadi. Jadi dia memberi masukan-masukan, ini loh yang baik, ini loh yang tepat, ini loh yang sesuai. Tapi kan nanti kadang-kadang info-info dari akal ini yo kadang kita cueki juga. Kita punya ambisi sendiri, kita punya hasrat sendiri. Kadang-kadang kita tolak, kita ngambil keputusan yang berbeda. Di situ tampak bahwa memang akal tidak segalanya dalam hidup ini. Dia hanya sarana dan alat. Baik, selanjutnya tentang keterbatasan nalar ini, penting juga kita catat secara umum dalam proses berpikir, kadang-kadang manusia sendiri yang membuat batas-batasnya. Jadi ya karena manusia ini kan punya hidup yang kompleks, beragam. Dia punya tujuan, punya target-target, punya sasaran-sasaran. Sehingga kadang-kadang demi pencapaian target, tujuan, sasaran-sasaran, ideal-ideal yang dipatok, ideologi-ideologi yang dipercaya, dibuatlah standar-standar yang membatasi cara berpikir. Mungkin standar-standar etik
standar-standar sosial. Seperti waktu kita membahas cara berpikir etik, cara berpikir sosial. Standar-standar susila tentang adab dan lain sebagainya. Standar-standar budaya. Nggak boleh kalau di sini ngomong seperti itu, berpikir begitu. Standar-standar politik. Bahas ini nggak boleh, bahas itu nggak boleh. Ngangkat wacana ini dilarang dan lain sebagainya. Itu kan standar-standar yang kita buat sendiri. Jadi ada pandangan yang bilang bahwa akal itu sebenarnya sangat canggih. Dia bisa masuk kemana saja. Hanya saja manusialah yang membatasinya dengan standar-standar yang mereka buat sendiri. Tentu saja sesuai visi dan ideal-ideal yang dipatok. Jadi nggak usah banyak-banyak mikir inilah nanti begini, nggak usah banyak-banyak mikir tentang itu nanti malah susah, nggak usah dipikir macam-macam. Kita kan sering buat standar etik misalnya, wah nggak boleh kamu melakukan ini, nggak boleh kamu melakukan itu. Atau standar sosial, di sini kesepakatannya sudah begini, meskipun kamu sudah menawarkan gagasan yang lebih baik dari ini, jangan, karena sini sudah disepakati begini. Nah ini batasnya nalar selanjutnya yang penting mungkin untuk kita pahami hidup kita ini penuh dengan pagar-pagar dan standar-standar yang seringkali dari situlah nanti pemikiran kita atau nalar kita jadinya terbatasi. Jadi bukan karena memang terbatas, tapi terbatasi. Terbatasi itu kan sebenarnya bisa kalau mau difikirkan, tapi tidak boleh dipikirkan. Nah, banyak dalam norma-norma sosial, budaya, misalnya kadang-kadang kita dilarang mikir yang begini-begitu, dilarang membayangkan ini itu, dilarang. Nah, ini juga sering terjadi. Jadi standar-standar, makanya kadang-kadang untuk kepentingan-kepentingan tertentu kajian seperti ini dilarang, tema-tema ini jangan dibahas, yang seperti itu jangan dilanjutkan analisisnya dan lain sebagainya. Jadi ini kalau diistilahkan dengan lebih detail mungkin bukan keterbatasan nalar, tapi nalar yang dibatasi. Tidak salah sebenarnya, manusia itu kan punya ideal hidupnya sendiri-sendiri. Ingin nyaman, bahagia dengan standar-standar yang dia buat. Apalagi tadi ternyata posisinya akal, posisinya nalar dalam hidup manusia itu bukan sesuatu yang vital, yang paling nomor satu. Dia lebih banyak hanya melayani orientasi orang yang menggunakannya. Bahkan dia sendiri dibatas-batasi, nanti dia akan bekerja, nalar itu akan bekerja memberikan justifikasi terhadap batas-batas itu. Jadi nalar akan menjelaskan mengapa sih kok ini jangan difikirkan, mengapa kok itu jangan dibahas, mengapa kok itu jangan didiskusikan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya nalar yang dibatasi, tapi dia malah memberikan justifikasi terhadap pembatasan-pembatasan itu. Dia memberikan argumen-argumen, meskipun nanti selalu saja ada orang yang protes, yang oposisi, tidak setuju dengan argumen-argumen tadi. Yang tidak setuju dengan argumennya sendiri, dengan nalarnya sendiri. Yang setuju juga punya argumen dengan nalarnya sendiri. Disitulah istimewanya nalar sekaligus keterbatasannya nalar. Kan banyak ya teman-teman mendengarkan cerita-cerita bagaimana diskusi ini itu dilarang. Tidak hanya masa kini, masa lalu juga banyak. Larangan-larangan memikirkan ini, memikirkan itu. Eksekusi-eksekusi karena ada orang melanggar. Tidak boleh berpikir tentang ini kok malah dipikirkan, malah dan lain sebagainya. Nah ini yang saya maksud, standar-standar yang kita buat sendiri untuk membatasi nalar. Baik itu standar yang sifatnya
etik, sosial, susila, budaya, politik, dan lain sebagainya. Ini tidak bisa kemudian disimpulkan kalau begitu bisa ndak Pak, standar-standar itu kita singkirkan saja semua biar akal kita ini bebas tanpa batas-batas. Kemungkinan kalau kita akan buang semua standar, akal kita bebaskan sebebas-bebasnya, pada akhirnya ya kita akan membuat standar-standar versi kita sendiri. Jadi ketika kita lari dari satu standar, biasanya pada akhirnya ya kita membuat standar kita sendiri. Karena memang karakternya nalar, karakternya reason atau akal itu dia hanya lebih banyak melayani, tidak memutuskan. Nah, standar-standar ini kan sesuatu yang kita buat untuk mengorientasikan hidup kita sesuai ideal-ideal yang kita inginkan. Dan akal, nalar akan hadir melayaninya. Jadi, maka penting sebenarnya dalam situasi seperti ini adalah kesadaran kita. Kesadaran itu berarti kalau ada standar-standar yang membatasi, kalau ada batas-batas, itu pertama kita harus masuk ke visinya. Ini maksudnya apa sih standar-standar ini? Ideal yang diinginkan apa? Apakah ini memang sudah kita sepakati bersama? Ataukah ini sesuatu yang ditetapkan secara sewenang-wenang, tidak sesuai dengan keinginanku, dan lain sebagainya. Ini aspek-aspek ini bisa kita diskusikan, tapi biasanya orang itu memang dari standar ke standar. Jadi dari indikator ke indikator. Kalau dulu yang dianggap baik ini dengan standar ini. Kalau sekarang yang dianggap baik ini karena mengkritik yang dulu, maka sekarang ada standar baru. Karena manusia akan sulit kalau hidup tanpa standar. Apa-apa mau dipikirkan sendiri detail dari awal itu tidak mungkin. Hidup ini kan logikanya continuity and change. Kita melanjutkan yang lama sambil melahirkan yang baru, mungkin dengan sedikit-sedikit revisi, pengembangan dari yang lama.